Peringatan, stop judi online. Jangan mau dibodohin judi online ya, karena jika kamu main, yang menang akan selalu bandar, dan yang kalah adalah kamu. Saat wilayah Ukraina makin menyempit dengan kepungan pasukan dari Rusia yang jumlahnya semakin banyak, baru-baru ini pertemuan bersejarah yang telah lama dinantikan akhirnya terjadi. Saat perwakilan dari Amerika dan Rusia menjalani pertemuan di Riyadh, Saudi Arabia. Pertemuan ini sendiri disebut-sebut dilakukan untuk membahas rencana mengakhiri perang di Ukraina. Tapi menariknya, tidak ada perwakilan Ukraina yang diundang, dan itu membuat Presiden Zelensky dan blok Eropa merasa dikesampingkan. Zelensky yang bicara di Turki pun mengatakan tak akan menerima hasil dari pertemuan Rusia dan Amerika. I am convinced that for Ukraine and for our region, for Europe, that it is critical that any negotiations to end the war are not happening behind the backs of the key parties affected by the Russian aggression. Lantas sebenarnya apakah yang dibahas dalam pertemuan itu? Apa hasilnya? Itulah yang akan kita jelaskan, termasuk reaksi Trump usai Ukraina menolak hasil pertemuan tersebut. Sejak pertama kali invasi Rusia ke Ukraina terjadi pada 24 Februari 2022, yang artinya sudah hampir 3 tahun konflik ini telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Dalam hal invasi area, pasukan darat Rusia bergerak cepat dan dalam beberapa minggu telah menguasai sebagian besar wilayah Ukraina dan maju ke pinggiran kota Kiev. Meskipun pada November 2022, Rusia juga sempat dipukul mundur dari area utara. Dengan Rusia selanjutnya fokus di selatan dan timur untuk merebut Kharkiv, serta wilayah di timur dan selatan, dan mengepung kota pelabuhan Mariupol. Kalian bisa melihat di peta yang dipublikasikan oleh BBC berikut ini, bahwa ada perluasan serangan dengan Rusia benar-benar menguasai area timur dan selatan Ukraina. Kini, setelah hampir 3 tahun konflik terbesar usai Perang Dunia Kedua di benua Eropa itu terjadi, potensi untuk mengakhiri perang sepertinya mulai terlihat saat Amerika yang memiliki presiden baru yakni Donald Trump akhirnya melakukan perundingan dengan pihak Rusia baru-baru ini. Trump menolak untuk melanjutkan dukungan militernya ke Ukraina, yang selama ini tak menguntungkan. Trump juga mengatakan jika Rusia adalah negara yang memiliki mesin-mesin kuat dengan sejarah besar dalam kemenangan perang melawan Hitler dan Napoleon. Dan untuk itu, ia memilih untuk bernegosiasi. Terbaru setelah Trump melakukan panggilan telepon selama 90 menit dengan Presiden Putin yang dikritik keras oleh Ukraina dan Eropa karena tak melibatkan Ukraina, pertemuan bersejarah Amerika-Rusia akhirnya terjadi. Pada 18 Februari 2025, pejabat tinggi Amerika Serikat dan Rusia mengadakan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi, yang dipimpin oleh Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab yang punya kekuatan besar dalam diplomasi dunia akhir-akhir ini. Dengan Amerika dipimpin oleh Menteri Luar Negeri mereka, Marco Rubio, sementara delegasi Rusia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Sekali lagi, pertemuan ini menandai negosiasi paling signifikan antara kedua negara dalam 3 tahun terakhir, di mana selama 4 jam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati beberapa poin penting. Mulai dari pemulihan staf kedutaan dari kedua negara di Washington dan Moskow yang akan membuka kembali kerjasama kedua negara, hingga pembicaraan tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah di Ukraina. The conversation was, I think, very useful. We listened and heard each other, and I have reason to believe that the American side has become more understanding of our position. Di sisi lain, melihat pertemuan antara Amerika dan Rusia tanpa melibatkan Eropa dan Ukraina yang menjadi negara terdampak atas perang tersebut, Zelensky dan Eropa pun nampak marah. Mereka merasa jika keputusan Rusia dan Amerika untuk menghentikan perang tidak akan menguntungkan mereka. Di mana pidatonya baru-baru ini di Turki, Zelensky pun menjelaskan bahwa ia tidak akan menerima kesepakatan apapun antara Rusia dan Amerika
yang dilakukan tanpa melibatkan Ukraina. I am convinced that for Ukraine and for our region, for Europe, that it is critical that any negotiations to end the war are not happening behind the backs of the key parties affected by the Russian aggression. Di sisi lain, para pemimpin Eropa juga telah bertemu untuk membahas taktik dari Trump yang dinilai tidak akan menguntungkan Eropa. Mereka ingin menarik perhatian Donald Trump untuk membuatnya terkesan untuk mendapatkan tempat di meja perundingan dalam perundingan damai tersebut. Tapi sial, sepertinya itu tak akan mudah. Kenapa? Saat Trump menjelaskan jika harusnya itu telah mereka lakukan sebelumnya, berunding dengan Rusia sebelum terjadi agresi militer. The power to end this war, and I think it's going very well. But today I heard, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine that would have given them almost all of the land. Everything, almost all of the land, and no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. But they chose not to do it that way. Melihat Arab sebagai penjaga perdamaian dunia. Melihat lokasi pertemuan bersejarah antara Amerika dan Rusia yang baru-baru ini terjadi di Saudi Arabia. Pertanyaan yang muncul adalah, kenapa Arab dipilih sebagai lokasi tersebut? Di sini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai bahwa secara umum Arab cocok bagi Amerika Serikat dan Rusia. Negara ini punya hubungan baik dengan kedua negara dan punya kekuatan yang mandiri untuk tak berpihak dengan negara besar lainnya. Seperti kita tahu, Mohammed bin Salman memiliki misi untuk mengubah negaranya untuk menjadi negara besar dengan mengembangkan kekuatan lunak dari kekayaan yang sangat besar. Saya rasa tidak ada tempat lain di mana pemimpin memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Trump dan Putin, Arab Saudi, bergengsi dan meningkatkan kekuatan lunak Saudi secara regional dan global, kata komentator Saudi Ali Shihabi, dikutip dari CNBC. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi memang telah banyak jadi negosiator dunia. Mereka telah menyelaraskan kembali kebijakannya menuju netralitas dalam konflik global dengan harapan menarik miliaran investasi yang dapat membantu mencapai visi 2030. Sebagai contoh, Pangeran bin Salman telah memberikan pengaruh signifikan di Yaman setelah bertahun-tahun berperang dengan tetangganya Houthi. Ia juga memperbaiki hubungan dengan saingan regional Iran dan telah mempertahankan hubungan dekat dengan China dan Rusia, sambil menjaga hubungan dekat Riyadh dengan Barat. Itulah kenapa Arab saat ini telah dinilai sebagai pemimpin negosiasi global yang dalam jangka panjang akan Arab gunakan untuk membantu proses negosiasi kemerdekaan Gaza, seperti yang baru-baru ini disampaikan. Konflik Rusia-Ukraina selesai. Dengan pertemuan Amerika Serikat dan Rusia baru-baru ini, sepertinya Putin berhasil memenangkan diplomasi politik barunya melawan Ukraina, meskipun belum dapat disimpulkan karena terlalu dini. Sementara itu, setelah lebih dari 4 jam pembicaraan di Riyadh, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio muncul kepada pers dan mengumumkan langkah pertama menuju negosiasi telah disepakati, dengan tim akan dibentuk di kedua belah pihak. Dia menyimpulkan bahwa Rusia siap terlibat dalam proses serius untuk mengakhiri perang. Tapi yang pasti, dengan diskusi Amerika Serikat dan Rusia tanpa melibatkan Ukraina, Rusia telah memperkeras tuntutannya, terutama menegaskan tidak akan menoleransi aliansi NATO yang memberikan keanggotaan bagi Ukraina. Dari laporan BBC sendiri, menyebutkan jika Amerika dan Trump telah sepakat bahwa Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan NATO. Dan itulah sebabnya, bagi sekutu Ukraina, ini bukan kabar yang baik, di mana kita akan melihat seperti apa perlawanan dari Eropa dan Ukraina, yang saat ini telah mencoba melakukan berbagai diskusi seperti pertemuan para pemimpin Eropa, hingga Zelensky yang baru-baru ini terbang ke Turki. Pada akhirnya, pertemuan antara Amerika Serikat dan Rusia di Riyadh menandai babak baru dalam konflik geopolitik dunia. Tanpa keterlibatan Ukraina dan Eropa, diskusi ini menjadi simbol bagaimana kekuatan besar menentukan arah negosiasi global. Dan bagi Rusia, ini adalah kemenangan diplomasi. Mereka tidak hanya berhasil memaksa Amerika untuk duduk di meja perundingan, tetapi juga memperjelas bahwa Ukraina tidak akan masuk ke NATO, sebuah tuntutan yang menjadi dasar konflik sejak awal. Namun apakah ini berarti perang akan segera berakhir? Belum tentu. Zelensky dan Eropa masih mencari cara untuk mempengaruhi jalannya negosiasi. Bagaimana menurut kalian?
Drop pendapat kalian di komentar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.